Tentara Nasional Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, TNI dilengkapi dengan pasukan elit yang mempunyai keunggulan dan kemampuan khusus masing-masing. Pasukan ini dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Berikut Sobat Bos 9 pasukan elit yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama ada Komando Pasukan Khusus, atau Kopassus. Pasukan yang juga dikenal dengan julukan Korps Baret Merah ini merupakan kesatuan dari TNI Angkatan Darat. Didirikan pada tanggal 16 April tahun 1952 dengan nama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, kemudian mengukuhkan nama menjadi Kopassus pada tahun 1985. Pasukan yang memiliki moto berani, benar, berhasil ini, memiliki kemampuan di antaranya, bergerak cepat di setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Adapun salah satu operasi yang berhasil dilakukan Kopassus adalah operasi pembebasan sandera pesawat Garuda Indonesia di Bandara Don Muang, Thailand pada tahun 1981. Kemudian yang kedua ada Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Merupakan kesatuan milik TNI Angkatan Laut yang menjadi satuan anti-teror di bawah Komando Pelaksana Korps Marinir. Didirikan pada tanggal 4 November tahun 1982 dengan nama Pasukan Khusus AL atau Pasusla, dan ditetapkan menjadi Denjaka pada tanggal 14 November tahun 1984. Prajurit Denjaka memiliki kemampuan fisik yang berfokus di laut. Mereka dituntut menguasai kemampuan seperti pencapaian sasaran lewat teknik lintas udara, penguasaan metode bawah air, dan lintas atas air senyap. Tidak hanya menindak cepat, para prajurit pasukan ini juga dituntut efektif bertindak menghadapi segala bentuk aksi teror. Mereka bahkan dituntut untuk sebisa mungkin menghindari korban jiwa dan material di pihak sendiri ketika menindak aksi teror. Para prajurit yang direkrut masuk Denjaka diantaranya personel pilihan dari Yotaifib dan Kopaska. Yang ketiga adalah Kopasgat, atau Komando Pasukan Gerak Cepat. Kesatuan milik TNI AU ini adalah pasukan tempur yang bersifat infanteri, dengan format organisasi tempur yang khas bagi kebutuhan matra udara, didirikan pada tanggal 13 Oktober tahun 1947. Sama seperti pasukan elit yang lain, Kopasgat juga mengalami banyak pergantian nama. Pada 1985, namanya berubah menjadi Pusat Pasukan Khas, atau Puspas Khas. Selanjutnya tahun 1997 berubah menjadi Korps Pasukan Khas atau yang disebut Korpas Khas. Kopasgat memiliki moto Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadacana, yang berarti bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. Pasukan ini memiliki kemampuan terjun payung militer. Banyak operasi yang berhasil dilakukan pasukan elit ini. Salah satunya Operasi Seroja di Timur Timur. Yang keempat adalah Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia milik Angkatan Darat. Pada tanggal 22 Desember tahun 2003 sudah 10 Batalion Raider yang diresmikan. Dibentuk dengan membekukan 8 Yonif Pemukul Kodam dan 2 Yonif Kostrat. Setiap Batalion Raider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. 50 orang personel di antara 747 orang personel dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Untuk yang kelima yaitu Kopaska, atau Komando Pasukan Katak. Merupakan pasukan elit TNI Angkatan Laut, didirikan atas arahan Presiden Soekarno pada tanggal 31 Maret tahun 1962 untuk mendukung kampanye pembebasan Irian Barat. Prajurit Kopaska memiliki tugas untuk menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai dan operasi pendaratan berkekuatan amfibi. Selain dituntut memiliki kemampuan dominan di lingkup maritim, prajurit Kopaska juga harus memiliki kemampuan dasar lainnya,
seperti terjun payung dan menembak. Hal ini sebagai bekal bagi prajurit ketika ditugaskan bertempur, tidak hanya di lautan melainkan juga di puncak gunung. Kopaska memiliki semboyan Tan Hana Waina Tan Sirna, yang memiliki arti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Pasukan elit ini berhasil melakukan operasi militer di antaranya pembebasan Papua Barat. Kemudian yang keenam adalah Satuan Bravo 90, atau disingkat Sat Bravo 90. Yang sebelumnya bernama Den Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Komando Pasukan Gerak Cepat yang berkedudukan langsung di bawah Dangkopasgat Angkatan Udara, didirikan pada tanggal 12 Februari tahun 1990. Sat Bravo 90 terbilang pasukan khusus Indonesia paling muda. Satuan Bravo 90 Kopasgat bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara, dan penindakan teror bajak udara serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Sat Bravo 90 ini tergabung dalam Pusat Pengendalian Krisis atau Pusdalsis BNPT yang terdiri dari gabungan antara satuan-satuan khusus seperti Detasemen Khusus 81 dari TNI AD, Denjaka dari TNI AL, dan Resimen 1 Gegana Korps Brimob dari Polri. Yang ketujuh adalah Peleton Intai Tempur atau yang disingkat Tontaipur, merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandiyuda, dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan Trimatra. Dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 2001, dengan tujuan untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan, baik di rawa, laut, hutan, gunung, dan perkotaan. Anggota yang direkrut yaitu prajurit pilihan dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad dan melalui proses seleksi yang ketat. Adapun prajurit pasukan elit ini pernah terlibat dalam misi pembebasan kapal MV Sinar Kudus di Somalia pada 2011. Lalu yang kedelapan adalah Batalion Intai Amfibi, atau Yontaifib. Awal didirikan pada tanggal 13 Maret tahun 1961. Pasukan ini bernama Komando Intai Para Amfibi atau KIPAM, merupakan pasukan bagian Korps Marinir TNI AL yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi, dan pengintaian khusus, dengan semboyan Maya Netra Yamadipati, yang berarti, bergerak cepat, rahasia dan mematikan dalam setiap pertempuran. Yontaifib mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan, serta membina kemampuan unsur-unsur amfibi maupun pengintaian darat, serta tugas-tugas operasi khusus dalam rangka pelaksanaan operasi pendaratan amfibi. Pasukan elit ini awalnya dibentuk karena Korps Marinir TNI AL yang memerlukan data-data intelijen lengkap. Kemudian yang terakhir adalah Satuan 81 Kopassus, dibentuk pada tanggal 30 Juni tahun 1982. Satuan ini dulunya lebih dikenal sebagai Sat 81 atau Gulter, adalah satuan di Kopassus dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataan yang dimilikinya. Semua itu dirahasiakan dan Sat 81 Kopassus. Namun bisa dipastikan bahwa Sat 81 Kopassus terlibat di dalam setiap operasi rahasia militer yang dilakukan oleh TNI. Disinyalir bahwa satu peleton Sat 81 telah ditugaskan di perbatasan Kalimantan Timur untuk patroli intai jarak jauh. Dikabarkan pula bahwa unsur Sat 81 adalah satuan yang diturunkan untuk mengejar Nordin M. Top dan kawan-kawan kala itu. Sampai saat ini Satuan 81 Anti-Teror adalah salah satu perangkat Badan Intelijen Nasional di dalam operasi khusus yang bersifat paramiliter. Itulah 9 pasukan elit yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia.